Oke, baik. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini akan kita lanjutkan kembali persamaan trigonometri yang sudah kita sampaikan minggu lalu ya. Nah, jadi Bapak mohon kalian fokus supaya paham nanti. Ya, setelah persamaan sinus dan kosinus kita pelajari minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan tangen. Ya, jadi seperti yang sudah Bapak buat ini, jika ada tangen fx sama dengan tangen alfa, maka ketika ditanya nanti berapa variabel di dalam fungsi sudutnya ini, maka bisa langsung kalian buat nanti adalah fx sama dengan alfa tambah k dikali 180 derajat. Nah ya, jadi agak beda dengan sinus dan tangen. Kalau sinus dan tangen itu 360 pengalinya, ini hanya 180 ya. Dimana nanti k-nya juga tetap sama. K yang dimaksud di sini adalah bilangan bulat. Nah, oke. Nah, tanpa memakan waktu supaya irit waktu kita, langsung kita masuk kepada contoh. Dan prosesnya pun sama seperti persamaan kemarin ya. Misalnya begini. Tentukan nilai X yang memenuhi, nah gitu ya, persamaan akar 3 tangen X sama dengan 1. Nah, misalkan seperti ini. Dengan X berada di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, misalkan seperti ini. Maka kita lihat tujuan utama kita adalah, kita jawab dulu. Tujuan utama kita adalah membentuk bentuk umumnya ini. Harus tangen di kiri, tangen di kanan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Tangen di kiri, tangan di kanan, koefisiennya harus 1. Sekarang kita lihat kemarin soal kita. Ya. Akar 3 tangen X sama dengan 1. Ini dia. Berarti koefisiennya harus 1 ini. Koefisien harus 1. Sementara di sini koefisiennya akar 3. Maka supaya 1 bagaimana? Kiri kanan kita bagi akar 3. Sehingga kalau ruas kiri kita bagi akar 3, hasilnya adalah tinggal tangen X. Ruas kanan kita bagi akar 3 berarti 1/4 akar 3. Yang kalau kita rasionalkan, tan X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, ini dia. Ya, 1/3 akar 3. Pertanyaannya, tangen berapa 1/3 akar 3 supaya terjadi sinus di kiri, sinus di kanan? Nah, tangen berapa itu? Berarti kita buat tan X sama dengan tangen 30 derajat. Nah, itu kalau kita lihat tabel istimewa ya, 1/3 akar 3 itu merupakan tangen dari 30. Harus dihafal di kuadran pertama minimal ya. Harus dihafal. Oke. Nah, sekarang bentuknya ini sudah sama seperti bentuk umum. Tangen di kiri, tangen di kanan. Maka jawabannya adalah sudut sama dengan sudut tambah K dikali 180. Di sini sudutnya adalah X. Ya, sudutnya adalah X. Sudutnya adalah X. Berarti ini sebagai fx sama dengan alfanya 30 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kalau sudah begini bentuknya, maka seperti 2 minggu yang lalu langsung kita ambil
K-nya dari bilangan bulat. Ya, kalau Bapak lebih suka dia dimulai K-nya sama dengan 0. Nah, kalau K-nya 0, X-nya berapa? Gitu ya. X sama dengan 0 kali ini 0. Tambah 30 berarti 30 derajat. Itulah X yang pertama. K sama dengan 1, maka ya X-nya berapa? Masukkan K-nya 1. 1 kali 180 tambah 30 berarti 210 derajat. Gitu ya. Kalau K sama dengan 2. Nah, 2 kali X-nya berapa? 2 kali 180 sudah 360. Sementara di sini 0 sampai 360-nya batasnya. Maka sudah kita buat sini apa? Sudahlah. Ya kan? Ini tidak memenuhi karena sudah lewat dari 360. Maka kalau mau kita buat himpunan penyelesaiannya adalah kita ambil yang terkecil 30 derajat dan 210 derajat. Nah, ini dia. Oke, baik ya. Kita lihat dulu contoh kedua. Bagaimana kalau misalkan soalnya itu di luar dari sin cos tangen, yaitu kotangen. Ya, seperti uji kompetensi 12 halaman 20 ini, nomor 1E. Nah, yang kita tahu adalah sin cos tangen. Bagaimana kalau kotangen? Maka kita ingat dulu pelajaran sebelumnya yang berbicara tentang sudut berelasi. Yang katanya kalau ada tangen 90 kurang alfa, K-nya ganjil ya, pengali 90 itu ganjil, maka ini nanti akan berubah jadi apa? Kotangen alfa. Sekarang posisi soal kita di sini. Gitu ya. Nah, berarti yang ini kotangen X ini bisa kita buat jadi apa? Bisa kita buat jadi tangen 90 kurang X sama dengan ya min sepertiga akar 3. Berarti kalau begini ceritanya boleh saja kita buat minus buka kurung tangen berapa yang sepertiga akar 3? Tangen 30. Nah, boleh seperti ini ya. Nah, sekarang tangen di kiri, tangen di kanan, berarti ini sebagai fx, ini sebagai alfa. Maka langsung kita buat fx sama dengan alfa tambah k dikali 180 derajat. Nah, ini dia. Alfanya berapa? 30 ya. 30 ini. Nah, berarti kalau kita kalikan minus kiri kanan, berarti ini jadi X dikurang 90 sama dengan min, berarti positif ya, 30 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, pindahkan 90 kemari. Sehingga X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kalau sudah begini ceritanya, langsung kita ambil K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Berarti 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya 180 kali 1, 180, tambah 120, 300 derajat.
Kalau K sama dengan 2, maka X-nya sudahlah, gitu ya. Sudahlah. Udah lewat 360, ya kan? Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 300 derajat. Nah, beginilah nanti caranya ketika soalnya itu di luar daripada sin cos tangen. Kita bawa ke dalam sudut berelasi. Nah, begitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut yang keempat. Ya, yang keempat itu adalah persamaan trigonometri dengan konsep persamaan kuadrat. Nah, ini nanti peubah di dalam peubah. Artinya, sin, cos, dan tangen akan disembunyikan dalam sebuah persamaan seperti yang sudah Bapak sediakan ini. Boleh saja nanti variabelnya sinus, boleh cos, boleh tangen. Maka tugas kita pertama nanti adalah mencari faktornya. Nah, gitu ya. Mencari faktor. Artinya sama seperti mencari akar-akar di persamaan kuadrat. Maka disebut dengan konsep persamaan kuadrat di sini. Ya. Nah, tanpa buang-buang waktu kita langsung lihat contoh. Contoh. Bapak ambil dari buku kalian, yaitu di uji kompetensi. Ya, lihat dulu bukunya halaman 20, uji kompetensi 12 nomor 3C. Di situ dibuat, tentukan himpunan penyelesaian untuk X antara 0 sampai 360 dari, ya, dibuatnya di sini adalah cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini sebenarnya boleh langsung kita faktorkan, boleh juga langsung kita misalkan, nggak apa-apa. Mana kalian rasa lebih gampang nanti kalau Bapak ya langsung faktorkan. Tapi kalau sudah kebiasaan nanti tanpa dimisalkan pun boleh. Misalkan cos X itu adalah P misalkan ya. Maka jadi apa ini? P kuadrat dikurang P kurang 2 sama dengan 0. Lah, boleh seperti ini. Kalau udah paham nanti tanpa pemisalan pun boleh langsung difaktorkan. Berarti kalau begini ceritanya di kelas 10 dulu bagaimana caranya? Perhatikan konstanta minus 2. Berapa bilangan yang dikalikan minus 2 gitu ya. Koefisien pangkat 1 minus 1. Berapa bilangan jika dijumlah minus 1? Angkanya harus sama. Ternyata angkanya adalah 1 dan minus 2. Dikalikan dia adalah minus 2, dijumlahkan adalah minus 1. Berarti kita buat P kurang 2 karena minus 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti bisa kita dapat di sini
P sama dengan 2 atau P sama dengan min 1. Oke, siapa tadi P? P adalah cos X sama dengan 2 atau cos X sama dengan minus 1. Nah, berarti kalau dia kosinus dan sinus, nilai tertingginya hanya 1, nilai terendahnya adalah minus 1. Berarti kalau ada cos 2 lebih dari 1 atau di bawah minus 1, itu pasti tidak mungkin, alias tidak memenuhi. Sekarang kita hanya di sini, ya kan? Cos X sama dengan cos berapa yang 1? Cos 0, berarti min cos 0. Nah, gitu. Kan berarti X sama dengan min 0 ditambah K dikali 360 derajat. Bisa ya? Berarti bisa juga kita buat kalikan ke dalam ini. X sama dengan min K dikali 360 derajat. Kalau K-nya 0, ya otomatis X-nya adalah 0. Kalau K-nya 1, X-nya min 360. Kalau misalkan kita ambil K-nya supaya positif dia ya, kita ambil K-nya minus 1, maka X-nya sama dengan 360 derajat. Berarti bisa kita pastikan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 360 derajat. Nah, ini dia. Ya. Oke. Gampang ya.